Hello my friend. Halo oke dan assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube-nya OKZ, edisi Oke Horror. Di video kali ini aku bakal ngebahas 10 game horor, genre horor yang sebenarnya itu diangkat dari kisah nyata. Siapa tahu juga ya kan, di antara kalian tuh ada yang main game ini, tapi sebenarnya kalian gak tahu kalau sebenarnya game ini tuh diangkat dari kisah nyata. Jadi bukan hanya film horor aja ya guys ya, yang diangkat dari kisah nyata nih. Terkadang adaptasi game yang dari kisah nyata ini bisa aja jadi lebih menakutkan bila dibandingkan dengan film. Tapi ya itu balik lagi sih ya ke pendapat kalian masing-masing. Hal ini dikarenakan ketika kita main game nih, kita itu berasa kayak terjun langsung ke dunia itu dengan pengalaman horor yang diberikan di dalam game yang kita mainin ini coy. Oke, selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Yang pertama ini ada Collad, The Dyatlov Past Incident Story. Ini tuh diangkat dari kisah nyata The Dyatlov Past Incident. Insiden ini sebenarnya menceritakan tentang 9 pendaki gunung yang mendaki Gunung Ural di Rusia pada tahun 1959. Yang ke-9 pendaki ini ternyata menghilang kemudian ditemukan mati secara misterius coy. Nah, Collad ini merupakan sebuah game genre horor ya yang memiliki gabungan dari film Blair Witch dan Silent Hill. Nah, sampai hari ini kematian tentang 9 pendaki ini masih misterius coy. Jadi belum terkuak fakta yang valid mengenai kematian mereka ini. Walaupun ada beberapa orang ini yang bilang kalau mereka ini semua mati karena terkena longsor pada saat mereka mendaki. Atau juga bisa diserang sama Yeti dari Rusia. Dugaan mereka mati karena longsor itu ya lumayan cukup masuk akal lah ya. Tapi nih fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan kalau salah satu korban dari ke-9 pendaki ini telah kehilangan mata bahkan lidahnya sendiri coy. Sementara ada satu korban lainnya itu ditemukan dalam keadaan tengkorak kepalanya itu retak. Nah, misteri yang ada di dalam kisah nyata inilah kemudian dibawa di dalam game Collad. Nah, kalau di antara kalian ada yang pernah mainin game ini, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ini ada Fatal Frame. Nah, Fatal Frame ini game horor yang dimana gamersnya ini harus menggunakan kamera penangkap alias kamera penangkap hantu ya. Nah, game ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Miku Hinasaki. Nah, dari namanya aja udah Jepang kali ya cuy ya. Nah, gadis ini tuh mengunjungi Himuro Mansion untuk mencari saudara laki-lakinya yang menghilang. Setelah diduga saudara laki-lakinya ini telah mengunjungi lokasi yang angker tapi nggak pulang-pulang. Dengan tujuan sih saudara laki-lakinya ini mau mencari gurunya. Nah, game ini coy, ini tuh salah satu game populer yang ada di PS2. Mau tahu kalian, Himuro Mansion ini sebenarnya memang benar-benar ada di Jepang. Tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi di mana tragedi salah satu pembunuhan massal yang terjadi di Jepang pada saat itu coy. Nah, 7 orang itu dilaporkan tewas mengenaskan karena ritual yang benar-benar menyeramkan ya pada saat itu. Nah, salah satu ritualnya itu, seorang gadis itu harus mau diikat di anggota tubuhnya sendiri. Nah, tali yang untuk mengikat badannya si gadis ini coy, itu tuh harus dieratkan gitulah. Pokoknya harus ketat kali sampai anggota tubuh yang diikat itu putus. Ya pokoknya sampai memutuskan anggota tubuh gadis itu coy. Yang anehnya lagi, tujuan ritual yang ngeri ini adalah untuk menahan roh jahat yang ada di rumah di negara Jepang pada saat itu coy. Ini sih sadis sekali ya ritualnya. Gimana kalau kalian punya pendapat tentang game yang satu ini yang
bener-bener sadis sih dari kisah nyatanya kan. Kalian boleh komen di bawah. Atau kalian ada yang udah pernah main game ini juga, kalian harus komen di bawah ya. Yang ketiga coy, ini ada Eye of Basir. Game ini adalah game horor yang memfokuskan kepada eksplorasi di dalam nomor 70 Eye of Basir. Nah, kalian yang mainin game ini harus berusaha menyelidiki rumah masa kecil karakter yang ada di game ini coy. Yang dimana game ini tuh dimainkan setelah neneknya meninggal. Sang karakter ternyata telah menyaksikan penampakan makhluk paranormal. Setelah saudara laki-laki karakter itu meninggal, tugas pemainnya adalah untuk mencarinya di dalam rumah misterius itu coy. Nah, si Volkan Demir yang dimana menjadi sutradara game ya, itu mengatakan kalau rumah nomor 70 itu benar-benar ada di dunia nyata. Nah, game ini sendiri diangkat berdasarkan kejadian yang terjadi di dalam rumah itu coy. Ya kurang lebih udah beberapa dekade yang lalu lah, udah lama sih. Nah, walaupun si sutradara game ini nggak nyebutin detail rumah ini lebih dalam lagi nih, ya mungkin udah ada aturan lah ya, mungkin nggak boleh diceritakan secara detail ya, karena mungkin bisa jadi ada rahasia-rahasia yang bener-bener harus dijaga coy. Nah, walaupun sutradara nggak menceritakan game ini lebih detail, tapi game ini akan berhasil ngebuat kalian itu ketakutan, merinding saat kalian tuh mainin game ini, apalagi buat kalian yang penakut coy. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Kalau kalian punya pendapat atau kalian pernah mainin game ini, kalian boleh komen di bawah. Nah, yang keempat ini ada Stairs. Game ini game genre horor tapi berkaitan dengan psikologi. Nah, game horor psikologi buatan Swedia ini membuat kalian itu bermain sebagai jurnalis investigatif yang tugasnya kalian itu lagi mencari berita-berita terbaru coy. Kemudian memutuskan untuk menyelidiki kasus kehilangan orang secara misterius di dekat rumahnya. Nah, inspirasi dari game ini adalah insidennya Donner Party dan kasus pembunuhan berantainya Ed Gein yang diangkat ke dalam layar lebar nih sebagai The Texas Chainsaw Massacre. Nah, buat kalian yang mainin game ini, nantinya kalian tuh harus mengeksplor sebuah pabrik bekas. Nggak hanya itu sih, tapi banyak tempat-tempat mengerikan lainnya, mungkin kayak gedung-gedung terbengkalai. Gimana menurut kalian tentang game yang satu ini? Apakah cukup seram atau nggak sama sekali? Kalian boleh komen di bawah. Kalaupun kalian ada yang mainin game ini, komen di bawah coy. Oke, lanjut. Yang kelima coy, ini ada game Neverending Nightmares. Game Neverending Nightmares. Ketua gamenya itu desainer, susah nyebutin namanya coy. Nah, ketua gamenya itu desainer Matt Gilgenbach yang bertarung dengan obsessive compulsive disorder dan dia itu mengalami depresi secara pribadi. Nah, kisah pribadinya dia ini, pengalaman dia ini diangkat ke dalam sebuah game yang dirilis tahun 2014 coy. Nah, game ini Neverending Nightmares. Nah, kayak judulnya, pemain itu bakal kejebak di dalam sebuah mimpi buruk yang gak akan berakhir. Nah, si Gilgenbach ini bilang kalau gambaran tertentu nih, ketakutan berlebihan dan pikiran-pikiran yang aneh yang cukup menekan dirinya sendiri itu terjadi kurang lebih tahun 2000-an gitu. Dan itu semua dapat kalian temukan di dalam game ini coy. Dari lorong yang gak berujung, dari suara jam yang cukup creepy, ada kapak yang berlumuran darah, dan banyak referensi lainnya yang diangkat berdasarkan penyakit lamanya si Gilgenbach ini coy. Dan pada faktanya kejadian itu tuh bener-bener menghantui kehidupannya Gilgenbach ini. Gimana menurut kalian tentang game yang satu ini? Apakah kalian semua ada yang pernah main game ini? Kalau ada boleh komen di bawah. Oke, lanjut ya.
Yang keenam coy, ini ada Sherlock Holmes versus Jack the Ripper. Apakah di antara kalian ada yang gak asing lagi sama nama Jack the Ripper? Kalau aku sih udah tahu ya kisah mengenai Jack the Ripper ini. Nah, dua tokoh legendaris ini itu di era Ratu Victoria di Inggris akhirnya bertemu di dalam sebuah game ini coy. Di dalam game ini pemainnya itu dapat berperan sebagai sang detektif legendaris sendiri atau asistennya Dr. Watson. Para tokoh yang menjadi korban benerannya dari si Jack the Ripper ini bakalan muncul di dalam game ini coy. Jadi korban-korbannya itu bakalan muncul, korban yang sebenarnya bakalan muncul di dalam game ini. Salah satu korbannya itu kayak si Annie Chapman yang nantinya ditemukan tewas dengan keadaan tenggorokan yang diiris lebar sama si pembunuh berantai legendaris ini coy. Nah, si Sherlock Holmes dan Dr. Watson adalah karakter fiktif ya yang di dalam game ini. Tapi kasusnya Jack the Ripper ini dan DNA-nya di kehidupan nyata itu adalah pemegang kunci pertama di game ini coy. Jadi buat kalian yang nggak tahu siapa Jack the Ripper adalah julukan yang paling terkenal nih. Julukan ya, ini bukan nama asli tapi julukan yang diberikan kepada seorang pembunuh berantai, seorang pria yang sama sekali nggak dikenal. Dia tuh beraksi di kawasan area orang-orang miskin di sekitar distrik Whitechapel di London pada tahun 1888 coy. Ini tuh udah lama kali dan kasusnya itu sampai sekarang masih terkenal karena emang itu kejadian yang sadis sekali coy. Oke, buat teman-teman yang mau ngasih pendapat tentang game yang satu ini, gamenya Jack the Ripper, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Yang ketujuh coy, ini tuh ada The Town of Light. Ospedale Psichiatrico di Volterra adalah rumah sakit jiwa yang berada di Tuscany, Italia. Nah, lokasi inilah yang menjadi setting utama nih dari game The Town of Light. Nah, karakter utama yang ada di dalam game ini coy, itu tuh adalah seorang mantan pasien dari rumah sakit itu pada tahun kurang lebih 1930-an. Nah, mantan pasien ini mencoba mendatangi lagi tempat di mana dia dirawat dulu. Tujuannya adalah untuk mencari masa lalunya yang sempat terlupakan. Tapi pada faktanya nih, kisah nyatanya rumah sakit ini tuh udah ditutup sekitar tahun 1978. Setelah praktek yang dilakukan di dalam rumah sakit ini coy, dianggap terlalu kejam pada 6.000 pasiennya. Sampai-sampai bagi penduduk setempat itu rumah sakit ini tuh dijulukin sebagai tempat terakhir. Kenapa dijuluki tempat terakhir? Karena setiap pasien yang ke rumah sakit itu tuh nggak kembali. Alias banyak kali yang meninggal di situ coy. Nah jadi bukan nggak ada sih, hampir semuanya itu nggak selamat. Jadi ke rumah sakit itu tuh ibarat cuman nganterin nyawa doang coy. Nah kebayangkan gimana ekstrimnya rumah sakit itu. Gimana menurut kalian tentang game yang satu ini? Kalau kalian punya pendapat atau kalian pernah main di game yang ini, kalian boleh komen di bawah. Yang ke-8 coy, ini tuh ada game horror Masochissia. Ini tuh game point and click adventure gitu, yang dimana game ini tuh ngebuat playernya itu sebagai pembunuh coy, yang bernama Albert Fish. Nah, si Albert Fish ini dikenal sebagai pembunuh. Dia juga pelaku pelecehan, dan bahkan melakukan tindakan kanibal nih pada anak-anak pada awal tahun 1900-an. Karena kelakuan dia yang bener-bener kejam, akhirnya si Fish ini ditangkaplah sama polisi dan dijatuhkan hukuman mati dengan hukuman kursi listrik ya, itu pada tahun 1936. Tapi nggak seperti bayangan profilnya pembunuhnya nih. Game Masochissia ini lebih mengeksplorasi psikologinya anak. Nggak hanya itu, tapi juga penyakit mental ya. Memang di dalam game ini tuh bakal ada darah ya coy ya, tapi dengan menggunakan sistem pilihan. Jadi game ini tuh merupakan sebuah pengalaman unik bagi kalian yang menyukai genre point and click adventure. Apakah di antara kalian ada yang pernah main game ini?
Kalau pernah ataupun kalian mau kasih pendapat, kalian juga boleh komen di bawah. Yang ke-9 coy, ini tuh ada Lizzie Borden, The PC Game. Game first person adventure ini mengambil inspirasi dari Lizzie Borden nih. Jadi pada tahun 1892, dia itu diduga udah membunuh ayah kandungnya sendiri dan ibu tirinya di dalam rumahnya coy. Nah walaupun dia ini diadili dan dilepaskan dari dugaan pembunuhan nih, banyak spekulasi yang mengatakan kalau memang si Lizzie inilah pembunuh ayah dan ibu tirinya. Nah setelah si Lizzie ini bebas dari dugaan itu, si Lizzie ini mengganti namanya sendiri coy, digantinya lah jadi Lizbeth A. Borden. Nah, nama barunya ini masih terdengar nih di publik. Ketika ada kasus lagi nih yang menimpa hidupnya, dia tuh dituduh mencuri di tahun 1897. 1 Juni 1927, si Lizzie ini meninggal dunia karena penyakit yang cukup parah coy. Nah, kasus hidupnya si Lizzie ini telah diangkat ke berbagai drama teater, buku, film, dan tentu aja diangkat ke dalam video game. Nah, game inilah yang mengisahkan kehidupannya si Lizzie ini coy. Gimana menurut kalian tentang Gimana menurut kalian tentang game yang satu ini? Kalau kalian punya pendapat atau kalian pernah main di game ini, kalian boleh komen di bawah coy. Oke, lanjut. Yang terakhir ini yang ke-10 ada game The Texas Chainsaw Massacre. Kasus pembunuhan berantainya si Ed Gein nih coy. Rupanya nggak hanya diangkat ke dalam layar lebar, tapi ternyata juga diangkat ke dalam video game nih. Nah uniknya film yang berdasarkan kisahnya si Ed Gein ini ternyata diadaptasi ke dalam game dengan judul yang sama, yaitu The Texas Chainsaw Massacre. Game ini tuh memiliki kualitas grafik yang sangat ketinggalan zaman ya coy. Ini tuh lihat dari gambarnya tuh udah jadul kali ya. Bahkan kalau kalian bandingkan dengan game Nintendo Entertainment System, itu tuh jauh kali ya. Tapi emang game zaman dulu rata-rata grafiknya itu kayak gini sih. Nah, pemain yang bakal main di game ini itu sebagai Leatherface dengan gergaji ikoniknya dalam mencari korban. Kasusnya si Ed Gein yang menjadi inspirasi film dan video game ini ternyata sangat-sangat mengerikan di dunia nyata coy. Ketika polisi datang nih ke rumah si Ed Gein ini, mereka ini menemukan bukti mengerikan atas pembunuhan yang dilakukan si Ed Gein ini coy. Bukti tersebut adalah sebuah mangkok yang terbuat dari tengkorak kepala perempuan, tengkorak kepala wanita ya. Ada sepasang bibir yang diikat di jendela, bahkan ada kepala lampu yang terbuat dari kulit manusia coy. Itu tuh semua kisah nyata ya. Jadi emang bener-bener sadis sekali ya. Walaupun game ini grafiknya sangat-sangat kasar kali ya, bahkan nggak terlalu serem ya kalau kita lihat dari tampilannya. Tapi gimana pun di balik game ini ternyata punya kisah nyata yang bener-bener sadis. Gimana menurut kalian tentang game yang satu ini? Kalau kalian punya pendapat atau bahkan kalian pernah juga mainin ini, kalian boleh komen di bawah. Oke coy, itulah tadi 10 game yang ternyata memiliki atau terinspirasi dari kisah nyata yang benar-benar menyeramkan. Nggak tahu ya maksud tujuannya apa game ini dibuat dari kisah-kisah nyata yang kayak gini. Kayaknya kalau menurut aku pribadi sih game ini sangat-sangat nggak pantas dimaini buat anak-anak. Karena sebagian dari game ini juga punya punya cerita tentang pembunuhan gitu kan, takutnya kan ditiru gitu sama anak-anak. Dan takutnya juga sebenarnya ada kayak orang yang punya penyakit kayak psikopat gitu kan, main video ini dia makin terinspirasi gitu. Cukup ngeri sih kalau dimainin sama orang-orang yang salah. Kalau kalian punya pendapat tentang 10 game yang aku ceritakan ini, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku yang berikutnya, kalian boleh komen di bawah. Buat kalian yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Lokizin.
Tetap terus support channel ini ya, Kedan. Assalamualaikum.